Prabowo akan menyejahterakan petani agar malamnya bisa ke disko. Gagasan ini terdengar jenaka, nyaris seperti lelucon politik kelas panggung. Prabowo Subianto, dengan nada optimistis khasnya, melukiskan masa depan petani Indonesia yang begitu makmur, pagi dan siang berkubang lumpur di sawah atau ladang, malamnya berganti kostum, naik mobil, melaju ke diskotik. Sebuah imajinasi kesejahteraan yang tampaknya lahir lebih dari sudut pandang elit kota ketimbang realitas sosial pedesaan. Narasi ini menjadi kontras jika disandingkan dengan pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dalam sebuah momen emosional di hadapan Komisi 3 DPR, Listio menyatakan bahwa jika Polri berada di bawah kementerian, ia lebih baik menjadi petani. Pernyataan tersebut menyisakan tanda tanya besar, apakah itu ekspresi kemarahan, ancaman simbolik, atau justru penghinaan terselubung terhadap profesi petani. Menjadi petani dalam kalimat itu terdengar bukan sebagai cita-cita mulia, melainkan sebagai bentuk hukuman. Di satu sisi, Prabowo memoles petani sebagai simbol kemakmuran hedonistik. Di sisi lain, Kapolri memosisikan petani sebagai jalan turun kasta. Dua pandangan yang sama-sama problematik, dan sama-sama menunjukkan jarak psikologis elit terhadap realitas petani Indonesia. Prabowo tampaknya lupa, atau memilih lupa, bahwa standar hidup petani Indonesia tidak pernah diukur dengan akses ke dunia malam. Diskotik bukan bagian dari budaya petani. Selain tidak relevan secara sosial dan kultural, gaya hidup tersebut bertabrakan dengan ritme kerja petani yang menuntut fisik, disiplin, dan ketahanan tubuh. Petani tidak kekurangan hiburan malam, mereka kekurangan pupuk murah, irigasi yang layak, harga jual yang adil, dan perlindungan dari tengkulak serta mafia pangan. Lebih dari itu, kehidupan malam yang dipromosikan secara simbolik justru mencerminkan cara pandang keliru terhadap kesejahteraan. Seolah-olah makmur berarti konsumtif, bersenang-senang, dan mengadopsi gaya hidup urban yang bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, khususnya pedesaan, masih dianggap asing, bahkan tidak pantas. Petani Indonesia tidak membutuhkan diskotik. Mereka tidak mendambakan gemerlap lampu malam. Yang mereka kenal adalah doa di sepertiga malam, sujud panjang dalam salat tahajud, dan harapan sederhana agar esok hari sawah tidak kebanjiran atau ladang tidak kekeringan. Petani juga berdoa agar saat musim panen, pemerintah tidak impor beras yang membuat harga petani terjun bebas. Spiritualitas, kerja keras, dan kesabaran adalah fondasi hidup mereka, bukan pesta dan hingar-bingar. Jika ada yang ingin terjun ke dunia malam, biarlah itu menjadi urusan anak-anak petani sawit, petani batu bara, atau petani emas, sektor-sektor ekstraktif yang sejak awal memang lebih dekat dengan logika kapital dan eksploitasi. Jangan seret petani pangan, penjaga perut bangsa, ke dalam narasi kesejahteraan semu yang hanya memuaskan imajinasi elit. Negara seharusnya berhenti menjadikan petani sebagai bahan metafora politik murahan. Petani bukan alat retorika, bukan ancaman simbolik, dan bukan pula objek fantasi kesejahteraan. Mereka adalah tulang punggung bangsa yang selama puluhan tahun disanjung dalam pidato, tetapi diabaikan dalam kebijakan. Jika kesejahteraan petani hanya mampu dibayangkan lewat disko dan kehidupan malam, maka yang bermasalah bukan petaninya, melainkan cara berpikir penguasanya.